Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dengan NIM 192231088. Di sini akan mempresentasikan hasil dari Divisional Food Account. Jadi yang saya untuk jurnalnya di sini dengan judul seperti yang ada di gambar. Jadi metode inventaris di sini bertujuan untuk mencatat semua pembelian makanan dan perubahannya dalam rumah. Seluruh pangan yang diterima, dibeli dan diproduksi sendiri dicatat dan dihitung atau ditimbang setiap hari selama periode pengumpulan data. Salah satu penggunaannya yaitu dalam memvalidasi instrumen inventaris makanan pada populasi rumah tangga Black African Amerika dan Hispanic Latin. Instrumennya di sini menggunakan self-reported HFA untuk menilai inventaris makanan di rumah tangga BAA dan HL. Yang kedua, Researchers Completed HFA Checklist atau di sini merupakan standar pembanding yang objektif yang diverifikasi oleh peneliti melalui inventarisasi makanan di rumah tangga sebagai alat observasi objektif. Untuk prosedur pelaksanaannya, untuk self-reported HFA di sini peserta diminta untuk mengisi daftar periksa HFA berdasarkan ingatan mereka tentang makanan yang tersedia di rumah. Lalu peserta diinstruksikan untuk tidak pergi ke dapur untuk mengecek tempat persediaan makanan untuk pemeriksaan bahan makanan apa saja yang ada. Untuk pencatatan HFA oleh peneliti di sini, saat self-report HFA telah selesai, peneliti itu akan melakukan observasi langsung in-home food inventory. Peneliti memeriksa tempat persediaan makanan responden di rumah untuk mendokumentasikan setiap bahan makanan yang ada. Peneliti mengisi formulir HFA berdasarkan temuan dari observasi. Untuk hasil dan pembahasannya di sini dengan sampel penelitian 97 rumah tangga yang merupakan populasi BAA dan HL berpenghasilan rendah dan memiliki anak usia prasekolah. Lalu self-reported HFA di sini berkinerja dengan baik berdasarkan berbagai indikator validitas. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran laporan mandiri ini dapat digunakan untuk menilai lingkungan makanan rumah tangga populasi BAA dan HL. Akurasinya itu sangat tinggi. Untuk ROC areanya 0,81 untuk sayuran dan buah-buahan, menunjukkan bahwa instrumen ini sangat efektif dalam mengukur ketersediaan makanan sehat di rumah tangga. Untuk validity dan reliability-nya di sini menggunakan validitas ROC area atau Receiver Operating Curve ROC area dan validitas relatif perbandingan skor ketersediaan kelompok. Untuk validitas prediktif menggunakan analisis regresi. Semuanya itu bekerja dengan baik. Semuanya itu menghasilkan hasil yang baik. Untuk reliabilitasnya di sini diukur dengan Inter-Rater Agreement substansial 0,61 sampai 0,79, kategori sayuran buah, minuman manis dan makanan gurih. Untuk sampai ke moderat 0,41 sampai 0,60 untuk kategori makanan manis. Kelebihannya di sini validitasnya itu baik untuk berbagai kategori makanan, sensitivity, specificity dan ROC area. Reliabilitas yang moderat hingga substansial, dapat menilai inventaris makanan pada populasi BAA dan HL dan status sosial ekonomi yang rendah. Metode recall pada penelitian ini efektif digunakan. Lalu menurut buku dari Afriza, metode ini itu cepat dan relatif murah, mengenal ketersediaan bahan makanan pada rumah tangga, menjangkau lebih banyak responden dan mengetahui pola konsumsi keluarga. Lalu untuk kekurangannya dari jurnal ini yaitu adanya kecenderungan laporan mandiri yang melebih-lebihkan ketersediaan sayuran dan meremehkan ketersediaan makanan manis, tidak menghitung makanan yang dikonsumsi secara nyata, tidak menyediakan informasi mengenai asupan makanan dan gizi tingkat individu, dan sangat bergantung pada kejujuran responden dalam melaporkan dan mencatat makanan dalam keluarga. Untuk kesimpulannya, daftar periksa AFA di sini diperoleh melalui laporan mandiri dan sudah berkinerja dengan baik berdasarkan
Berbagai indikator validitas menunjukkan bahwa ukuran laporan mandiri ini dapat digunakan untuk menilai lingkungan makanan rumah tangga di kalangan rumah tangga BAA dan HL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.